Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kan gini, banyak orang tanya kepada saya, Pak, gimana ya caranya kita ini tetap punya penghasilan di masa pandemi? Kan kita ini susah ya, mau keluar rumah susah, mau ketemu orang juga susah, ya kan? Tapi pengeluaran jalan terus. Nah, biasanya kalau orang tersebut bertanya kepada saya sangat merekomendasikan kepada Bapak Ibu untuk mencoba yang namanya trading forex. Kenapa kok trading forex? Karena trading forex ini bisa dikerjakan kapan saja dan di mana saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hanya butuh yang namanya HP, koneksi internet, ya, maka secara otomatis Bapak Ibu sudah bisa melakukan transaksi forex di situ, ya. Dan yang kedua adalah volume trading forex saat ini adalah volume trading terbesar di antara berbagai macam trading yang lainnya seperti saham ataupun kripto. Berapa Pak volumenya? 6,6 triliun, bukan rupiah tetapi dolar Bapak Ibu. Dan ini per hari ya, bukan per bulan. Jadi kebayang ya perputaran uangnya itu betapa luar biasanya. Nah, lalu langkah pertama kalau misalnya Bapak Ibu ingin melakukan trading forex bagaimana? Langkah pertamanya tentu saja pilih dulu, ya kan, mata uangnya yang mana. Kenapa? Karena kan bahasa Indonesia trading itu berdagang, sementara forex itu foreign exchange. Artinya kita berdagang mata uang antar negara. Nah, mata uang ini banyak. Ada euro, ada USD, ada Swiss franc, Jepangnya ada banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu harus pilih dulu mau dagang pasangan mata uang yang mana. Katakanlah Bapak Ibu sudah pilih ya, oke, saya mau pilih euro USD. Ya, lalu apa yang harus dilakukan? Ya sederhana. Namanya orang dagang itu berarti beli di harga rendah, ya kan, jual di harga tinggi. Ini namanya orang dagang Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat ada pergerakan mata uang seperti ini, ya kan, Bapak Ibu tinggal melakukan yang namanya beli di bawah, ya kan, lalu jual di atas, selesai. Inilah yang namanya profit Bapak Ibu. Ya, sederhana sekali ya. Sederhana sekali. Bahkan kalau di forex kita bisa tradingnya dua arah. Jadi sebenarnya sederhana kok yang namanya trading forex itu. Tetapi mohon maaf, yang sederhana itu teorinya aja. Kenapa? Karena ini kan udah lewat, ini udah 19 Juli, Bapak Ibu lihat. Sementara kita di sini, di ujung kanan, kita nggak tahu ke depannya itu seperti apa. Apakah naik, apakah turun, apakah ini saat yang tepat untuk beli, apakah ini saat tepat yang untuk jual. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu. Oke? Bahkan ada data menunjukkan 90% trader forex ya, 90% trader forex itu harus mengalami kehilangan uang karena apa? Karena loss trading Bapak Ibu. Jadi kalau ada 10.000 trader forex ya 9.000-nya itu kehilangan uang gara-gara loss trading. Nah setelah dicek itu ada penyebab, ada 3 penyebab utama mengapa banyak orang itu mengalami loss trading. Yang pertama adalah ilmu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ya ingin melakukan jual beli, menentukan kapan jual dan beli kan butuh analisa. Analisanya ada macam-macam. Ada analisa fundamental, teknikal, dan masih banyak lagi. Artinya butuh ilmunya. Yang kedua tentu saja adalah waktunya Bapak Ibu. Jadi kalau yang namanya waktu, ya kan memang kita bisa kerjakan kapan saja. Tetapi untuk analisa saja butuh waktu, apalagi nungguin transaksinya sampai selesai. Nah, yang ketiga ini justru yang menjadi faktor utama kenapa kok banyak orang loss trading, yaitu yang namanya emosi. Nah, kalau saya bilang emosi, bukan berarti kita tradingnya marah-marah, enggak. Tetapi ya, ketika kita trading, pada waktu sudah saatnya profit, kita nggak puas. Giliran saatnya loss, kita nggak terima. Waduh, lalu gimana Pak? Caranya supaya kita bisa dapat duit nih dari trading forex. Kan katanya peluangnya besar, bisa dikerjakan kapan saja, di mana saja. Tapi saya nggak punya ilmu, saya nggak punya waktu, apalagi ngontrol emosi. Nah, oleh karena itu saya perkenalkan Bapak Ibu sebuah teknologi yang namanya SmartX. Nah, SmartX ini sebenarnya adalah sebuah robot trading. Kalau robot trading bukan berarti dia jalan ke sana kemari ya. Sebenarnya hanyalah sebuah software yang tugasnya itu menggantikan peran kita. Ngapain aja? Ya dia nanti akan melakukan analisa, dia yang akan melakukan eksekusi jual belinya, dan semuanya sudah 100% autopilot. Ya, jadi nanti Bapak Ibu udah nggak perlu pusing tuh masalah ilmu, waktu, emosi itu udah nggak pusing. Tugasnya Bapak Ibu hanya satu, tahu apa? Withdraw. Nah, tugasnya cuma itu aja.
withdraw, ngambil duit Bapak Ibu. Oke. Nah, tetapi saya sadar yang namanya robot trading ya zaman sekarang itu banyak loh. Beneran. Bapak Ibu lihat di TV itu ada yang jualan. Habis itu lihat di sosial media seperti Facebook, Instagram, itu ada juga yang jualan. Bapak Ibu lihat di mana? Di media massa ada juga yang jualan. Ya, bahkan ada yang robot, yang ngaku robot juga banyak. Ya, artinya apa? Banyak sekali robot trading yang bertebaran di luar sana. Lalu gimana cara menentukan bahwa robot trading ini cocok apa enggak buat kita? Ya, pada dasarnya ada 8 variabel yang harus Bapak Ibu cek. Jadi setiap kali Bapak Ibu mendapatkan penawaran atau katakanlah ada sebuah robot trading, ada 8 variabel yang Bapak Ibu harus cek. Apa aja? Yang pertama, yaitu pilihan mata uang yang diperdagangkan. Jadi robot itu sebenarnya tradingnya di mana sih? Yang kedua, hari dan jam operasionalnya. Ya, dia berdagang ini setiap hari apa dan jam berapa. Yang ketiga, logic trading yang dipasang ini seperti bagaimana? Ya. Yang keempat, target kerja hariannya berapa? Yang kelima, nah ini yang paling penting kalau menurut saya, itu manajemen risiko. Banyak orang melupakan hal ini. Kenapa? Dipikirnya robot trading itu hanya profit. Tetapi kalau ngomongin trading, terutama trading forex, risiko itu dari ujung ke ujung. Jadi justru pertama kali yang harus dicek adalah manajemen risiko. Lalu selanjutnya histori dan reputasi. Apakah robot ini masih baru, masih dalam tahap coba-coba, atau memang sudah teruji dalam waktu sekian lama? Ya kan? Lalu sistem robotnya bagaimana? Ya. Dan terakhir baru kita bahas mengenai keuntungannya. Nah, malam ini kita akan bahas nih satu persatu 8 variabel ini yang ada di Smart Expert. Yuk kita mulai dari yang pertama dulu. Sebenarnya Smart Expert ini dia fokus berdagang apa sih Pak? Dia berdagangnya mata uang apa sih? Jadi Smart Expert ini dia hanya fokus berdagang di pasangan mata uang Euro USD saja Bapak. Dia nggak dagang pound sterling, dia nggak dagang Japan yen, dia nggak dagang dolar yang lain seperti Kanada dolar, Australia dolar, enggak. Fokus. Bahkan dia tidak trading atau berdagang komoditas seperti gold, silver, oil, enggak sama sekali. Dia fokus sekali hanya Euro USD. Kenapa Pak kok Smart Expert fokusnya hanya di Euro USD? Pertama, dari segi volume perdagangan mata uang euro terhadap USD ini adalah volume paling tinggi dibandingkan mata uang lainnya. Bahkan teman-teman trader sering sebutnya euro USD ini pasangan mata uang sejuta umat. Gitu. Karena volumenya tinggi, tentu saja likuiditasnya jauh lebih mudah. Ya, karena volumenya tinggi. Dan yang terakhir, volatilitasnya tidak se ekstrim seperti katakanlah kita trading emas. Kalau di emas orang bisa kaya mendadak, miskin sekejap. Tapi kalau di Euro USD paling tidak volatilitasnya itu masih lebih terukur resikonya. Oke. Nah, yang kedua, hari dan jam operasional. Sebenarnya Smart Expert ini bekerjanya itu setiap hari apa Pak? Kan katanya autopilot. Jadi Smart Expert ini bekerja setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Jadi itu semua udah autopilot ya, udah nggak perlu lagi campur tangan kita. Pokoknya jam 7 pagi sampai jam 11 malam, Senin sampai Jumat itu robotnya bekerja. Dan kita nggak perlu nyalain matikan itu nggak perlu. Jadi udah full otomatis, ya kan? Jadi kalau misalnya ada robot pagi-pagi harus dinyalain, malam dimatiin itu capek. Kita nggak, semua udah full otomatis, ya kan? Nah bahkan ya kan kita tidak ada yang namanya transaksi menginap. Semua transaksi itu diselesaikan di hari itu juga terakhir jam 11 malam. Oke. Nah, logic trading yang dipasang apa, Pak? Yang dipasang ke Smart Expert. Jadi Smart Expert itu sudah dilengkapi 5 logic trend dan juga 3 logic set way, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini tip dari saya, Bapak Ibu bisa buka yang namanya MKL5 ya. MKL5 situs MKL5 lalu masukkan kata kunci Smart Expert. Nanti keluar banyak sekali review mengenai Smart Expert, Bapak Ibu klik aja salah satu. Nanti keluar yaitu 8 parameter, 6 parameter terhadap Smart Expert. Mulai dari algo trade, profit trade, loss trading activity, maksimum deposit load hingga maksimum drawdown. Yang Bapak Ibu perlu cek itu yang ini nih, algo trade-nya. Kenapa? Karena algo trading
Ini menentukan apakah robot ini benar-benar dimasukkan algoritma yang berpola atau ada manusia yang menggerakkan di baliknya, atau ibaratnya manusia nih sebenarnya trading. Semakin tinggi angkanya, maka semakin kuat validasinya bahwa Smart Export adalah murni, memang benar adalah sebuah robot. Lalu target kerja, ya, Smart Export bekerja setiap hari Senin sampai Jumat. Kalau nggak ada target kerjanya ya sama aja, kerjanya asal-asalan. Oleh karena itu Smart Export butuh yang namanya target kerja. Berapa Pak target kerjanya? 1% per hari. Tapi ingat ya, di sini kita bahasnya adalah satu target kerja, bukan target profit. Bedanya apa Pak? Kalau target profit, hari ini 1%, besok 1%, besok lusa 1%, terus bulan 1%, terus full dapat 20%. Tapi kalau target kerja berbeda. Target kerja itu sama seperti kita berdagang, ya. Artinya nanti akan ada beberapa kemungkinan, sama seperti kita buka toko. Punya target omset, bisa tercapai, bisa tidak tercapai. Tetapi kalau di robot, nantinya setiap hari robot itu bekerja, kemungkinannya cuma 3 ini. Yang pertama, profit dan capai target, alias 1% atau lebih. 1,1%, 1,05%, atau 1% pas. Itulah namanya profit dan capai target. Yang kedua profit sih, tapi tidak capai target. Jadi dia di bawah 1%, gitu loh. Oke, contoh seperti 0,5%, ya, 0,4%, 0,3%, dan seterusnya. Di bawah 1% berarti dia profit, tapi tidak capai target. Lalu selanjutnya adalah loss, yaitu hasilnya minus. Jadi pada waktu robot itu menganalisa dan mengeksekusi, ternyata analisanya tidak cocok dengan kondisi market. Nah, untuk lebih memahami target kerja ini, saya ingin share, yaitu langsung saja ya, saya akan share akun trading saya, supaya Bapak Ibu nanti bisa ngecek sebenarnya seperti apa sih robot ini kalau bekerja. Ya, saya akan buka satu aja yang ini deh, supaya gampang. Oke. Nah, ini dia. Harusnya keluar. Oke, sip. Bapak Ibu kita cek tanggal 26 ya. Tanggal 26. Ah, ini salah satu contoh. Ya, salah satu contoh. Oke. Atau jangan yang ini deh contohnya. Kalau nggak salah tanggal 26, 25, 24, 23. 23 contoh yang tidak mencapai. 22. Itu contoh loss. 20 berarti. Ah, ini dia. Cakep banget. Sip. Nah, ini bisa kelihatan ya. Bapak Ibu saya ingin saya ingin bantu untuk apa? Memandu Bapak Ibu gimana sih sebenarnya robot itu ketika bekerja. Jadi ini salah satu akun trading saya, ya. Ini transaksi kemarin tanggal 20 Juli ya, kita bisa lihat di sini ya. Ini tanggal 20 Juli ya. Oke. Nah, saya melakukan trading itu dengan 10 lot. Jadi bisa kelihatan 10 lot. Artinya saya punya modal itu sebesar berapa? 100.000 dolar. Nah, ini kalau dihitung target kerja 1%, maka hasilnya berapa? Targetnya si robot sebesar 1.000 dolar per hari. Kan ini targetnya dia ya. Nah, ketika jam 7 dia mulai bekerja, dia mencari tuh analisa. Mencari kapan waktu yang tepat untuk melakukan transaksi, sampai akhirnya dia ketemu momen yang tepat. Dia transaksi, dan ternyata hasilnya profit. Tapi apakah sudah mencapai target? Belum. Dia lanjut lagi. Cari lagi, analisa lagi, cari momen yang tepat, OP lagi. Apakah sudah mencapai target? Sudah, ini stop. Dan akhirnya tutup buku. Disinilah saya profit dan capai target. Ini contohnya ya. Oke, nah. Ada juga nggak contoh yang ada? Contoh misalnya tanggal 23. Oke. Buat panelis bisa minta tolong di mute ya, biar suaranya nggak bertabrakan dengan suara saya ya. Oke. Saya periode custom 23. Nah, ini contoh paling bagus nih. Ini kemarin Bapak Ibu, ya. Kemarin ini tanggal 23. Oke. Tanggal 23 ya. Saya tradingnya 10 lot.
berarti modal saya itu sebesar 100 ribu. Oke, target kerja 1%-nya berapa? $1.000 per hari. Pagi dia udah nyala, nyari analisa, ketemu momen yang pas, dia transaksi. Hasilnya profit. Udah nyampe target? Belum, lanjut lagi. Analisa lagi, sampai akhirnya ketemu momen yang pas, dia transaksi lagi. Profit? Ya. Udah nyampe target? Belum, lanjut lagi. Terus dianalisa, akhirnya dia melakukan open posisi, transaksi yang ketiga, ternyata malah loss. Karena lossnya baru sekali, dia lanjut lagi, analisa lagi. Kapan nih momen yang tepat? Sampai akhirnya ternyata di OP yang keempat, dia profit lagi. Tapi di total masih belum mencapai target, dia lanjut lagi. Nah, tetapi karena di sini kita stopnya tanggal 11 malam, artinya jam 11 malam udah selesai, tutup bukunya di $260. Jadi saya profitnya itu $260 atau 0,26%. Inilah yang namanya profit sih, tapi tidak capai target. Nah, ini contohnya ya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin tunjukkan ya kalau hasilnya hari ini ya. Nah, gimana ya? Ya. Oh, bentar. Kok hilang ya ini? Ya. Hmm. Hmm. Saya tutup dulu ya semuanya bentar ya. Nah, teknis. Oke, sip. Bagus sekali. Bisa muncul ya. Oke. Nah, tadi itu adalah contoh ketika hasil di tradingnya ya. Kita bisa lihat ya. Saya buka lagi ini tadi supaya bisa kelihatan. Oke, sip. Ini kan hasil nih. Ini hasil kemarin tanggal 23. Kita lihat yang hari ini ya Bapak Ibu ya. Hari ini lagi live belum? Oh, belum nih. Nah, ini contoh ini lagi hari ini nih. Belum nih hari ini ya. Cek hari ini. Bentar. 27 ya benar hari ini harusnya. Oke, sip. Ini contoh hari ini Bapak Ibu ya. Nah, ini salah satu akun yang saya miliki, Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi ini hari ini tanggal 27 ya. Jadi hari ini saya trading dengan modal 42 lot, berarti modal saya ini 420.000. Oke. Nah, target kerjanya kan 1% ya, berarti sebesar 4.200 perharinya targetnya dia. Nah, Bapak Ibu bisa cek di sini. Ketika transaksi yang pertama ini tadi ini dia profit, tapi belum sampai target kan, dia lanjut lagi. Transaksi yang kedua ternyata loss, belum nyampe target, dia lanjut lagi. Transaksi yang ketiga profit, belum nyampe target, dia lanjut lagi. Transaksi yang keempat profit, belum nyampe target, lanjut lagi. Sekarang kan masih jam 8. Sekarang jam 8, masih ada waktu sampai jam 11, ini artinya ada waktu sekitar 3 jam. Jadi nanti dia akan cari lagi nih terus. Sampai pilihannya cuma dua, antara ketemu loss lagi, berarti 2 kali cut loss, berarti robotnya stop, atau profit sampai mencapai targetnya 1%, atau sampai ketemu jam 11 malam. Jadi setiap hari ini robotnya akan bekerja secara otomatis intinya kepada Bapak Ibu, gimana caranya mencapai target kerja 1% itunya. Oke, nah, ya.
kita lanjut di sini. Jadi ini Bapak Ibu, inilah yang namanya target kerja. Bisa 1% apa? Namanya target kerja 1% per hari. Bisa profit dan capai target, bisa profit tidak capai target, bisa juga malah loss. Loh Pak, pakai robot itu masih bisa loss ya? Iya. Jadi bukan berarti pakai robot anti loss ya. Justru aneh sekali kalau nggak bisa loss. Kenapa? Karena gini loh. Yang namanya robot itu sudah dilengkapi dengan algoritma dan sifatnya pakem, artinya statis. Sementara market itu dinamis Bapak Ibu. Oke, akan ada momen-momen di mana analisanya robot ini nggak cocok dengan kondisi market, ya. Nah, oleh karena itu yang membedakan Bapak Ibu, yang membedakan antara Smart Expert dengan produk robot ataupun yang mengaku robot yang lainnya adalah Smart Expert ini satu-satunya robot trading yang memiliki manajemen risiko yang paling jelas, ya. Apa aja Pak manajemen risikonya? Pertama, kita punya yaitu namanya maksimal loss per hari, yaitu 5% per hari plus slippage-nya, ya. Jadi ini memang belum pernah terjadi. Jadi sampai sekarang ini belum pernah terjadi sehari loss 5%, tetapi ini dipakai buat jaga-jaga. Katakanlah pada saat robot itu melakukan transaksi, ternyata ada lompatan harga yang sangat ekstrim di luar prediksi. Paling tidak kita tahu bahwa sehari itu maksimalnya 5% per hari plus slippage, ya. Yang kedua yang tadi sudah saya tunjukkan yaitu maksimal cut loss 2 kali per hari. Artinya apabila dalam waktu 1 hari itu ada 2 kali loss, maka robotnya stop. Ini jauh lebih stabil dibandingkan katakanlah Bapak Ibu trading sendiri. Biasanya kalau trading sendiri itu gatel, ya. Gatel itu dalam artian gini, apa? Kalau loss 2 kali ini nggak mau tidur, ingin lanjut lagi, karena nggak terima kan gitu. Makanya saya bilang, kalau profit nggak puas, kalau loss nggak terima. Yang ketiga, Smart Expert ini hanya menggunakan single entry. Single entry ini adalah teknik trading yang paling aman saat ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia hanya melakukan 1 kali transaksi saja di satu waktu, seperti yang tadi saya sudah tunjukkan. Dia nggak ada namanya 1 kali OP bisa sampai buka berapa banyak transaksi, enggak. Pokoknya 1 kali transaksi, 1 kali waktu, 1 kali OP, 1 kali transaksi. Nunggu transaksinya selesai, baru dia buka transaksi selanjutnya. Seperti itu. Jadi dia tidak menggunakan namanya sistem averaging ya. Dia juga tidak menggunakan yang namanya hedging. Dia juga tidak menggunakan yang namanya martingale. Gitu. Oke? Nah, dan tidak ada swap. Artinya semua transaksi itu selesai jam 11 malam. Tidak ada transaksi yang menginap. Nah, karena Smart Expert ini punya target kerja yang jelas, manajemen risiko yang jelas, inilah yang membuat histori dan reputasi Smart Expert ini ya terjaga sampai sekarang. Bayangin, Smart Expert ini teruji semenjak tahun 2018 Bapak Ibu. Artinya usianya ini udah 3 tahun sebenarnya. Ya. Dan sudah digunakan lebih dari 150.000 user di seluruh dunia. Bayangin Bapak Ibu, yang pakai ini bukan hanya kita. Dan sampai saat hari ini belum pernah gagal mencetak profit di akhir bulan. Ya. Jadi memang kita pahami, memang tidak ada namanya profit pasti. Satu. Terus yang kedua, bukan berarti pasti profit terus. Akan ada loss-nya. Iya, kita pahami juga. Tetapi selama 3 tahun ini belum pernah gagal mencetak profit di akhir bulan. Ini yang luar biasa dari Smart Expert Bapak Ibu. Oke, nah sebagai bukti saya ingin tunjukkan yaitu laporan trading ya, hasil trading selama tahun 2020. Tidak, jangan pakai dokumen. Oke, kinerja. Oke, sip. Kelihatan ya datanya ya? Oke, kalau udah kelihatan bagus nih. Jadi ini nih yang Bapak Ibu bisa cek ya. Nah, ini nih ya, ini namanya tabel kinerja trading Smart Expert tahun 2020. Oke, dari bulan Januari sampai bulan Desember. Ya, kalau saya agak zoom, memang belum pernah mengalami yang namanya sebulan itu nggak ada loss-nya. Ada aja loss-nya. Ya memang iya ada aja loss-nya. Tetapi yang membedakan Bapak Ibu, meskipun ada aja loss ya, kalau kita lihat di akhir bulan, itu hasilnya selalu profit. Ini yang membedakan.
Dan ini sudah berjalan selama 3 tahun lebih. Belum pernah gagal mencetak profit di akhir bulan. Bahkan terendahnya di tahun 2020 ya, itu bulan Agustus, waktu itu ada isu Brexit, Bapak Ibu bisa lihat di sini, itu banyak sekali trader yang terkena margin call atau uangnya habis seketika. Di sini memang kita 3 hari berturut-turut loss, itu pun cuma 5%. Minggu depannya 2 kali loss, tapi boleh cek, tanggal 16 robot melakukan, developer melakukan yang namanya apa? Upgrade logic. Supaya apa? Supaya logic robotnya sesuai dengan kinerja, dengan kondisi market saat itu. Dan hasilnya gimana setelah di upgrade? Wah, profit, 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 profit lagi, profit lagi, profit lagi, baru lossnya sekali profit. Dan akhirnya ketika di total di akhir bulan masih memberikan profit. Sejelek-jeleknya tahun 2020 bulan Agustus, robot ini masih memberikan profit. Ya, nah ini luar biasanya Bapak Ibu. Oke, inilah kelebihannya Smart Export. Sudah teruji semenjak tahun 2018, digunakan lebih dari 150.000 user, dan belum pernah gagal mencetak profit di akhir bulan. Oke. Ya. Lanjut lagi ke presentasinya. Nah, ini dia. Lalu gimana Pak cara aktivasi dan instalasinya? Sederhana. Nanti kalau Bapak Ibu memulai, pertama ya siapin dulu akun tradingnya ya. Jadi Bapak Ibu siapin akun trading seperti ini. Nah, saya coret. Akun tradingnya ya. Dan akun trading ini harus milik pribadi. Jadi di sini bukan kita titip uang kepada seseorang terus di trading, enggak ya. Kita punya akun trading ya, akun trading milik kita ya, atas nama sendiri. Udah. Oke. Nah, lalu yang kedua adalah apa? Setelah kita udah punya akun trading milik pribadi dan atas nama sendiri, ya kan nanti kita akan disiapkan 2 jenis akses. Yang pertama adalah akses read only, ya kan? Yang kedua adalah akses master. Oke? Akses read only dan akses master. Ini penting loh. Kenapa? Karena ternyata saya baru tahu banyak sekali yang mengaku robot di luar sana. Tetapi ketika memberikan akun trading ini nggak dikasih akses masternya. Padahal ini penting akses master ini. Akses master itu menyatakan bahwa Bapak itu punya kuasa penuh terhadap akun tradingnya. Ya, kuasa penuh terhadap akun tradingnya. Dan manfaatnya itu banyak banget ketika Bapak Ibu pegang master akses. Tujuannya apa Pak? Ya kan? Salah satu manfaatnya adalah nanti kan Bapak Ibu ngisi saldo nih di sini ya. Ketika ngisi saldo, karena Bapak Ibu pegang kuasa penuh, salah satu manfaatnya adalah dana ini tidak di lock. Dana ini tidak di lock atau dikunci. Artinya profit maupun modal bebas ditarik kapan saja, silakan. Karena Bapak Ibu punya kuasa penuh. Salah satu petunjuk ya kalau Bapak Ibu dikasih akses master, itu nanti di kanan atas ketika Bapak Ibu login MetaTrader, itu ada notifikasinya atau tulisan real. Ini namanya real, namanya akun real namanya. Akun master. Dan ini penting sekali. Ya. Dan masih banyak lagi manfaatnya, bukan hanya urusan mengenai dana tidak di locknya, tapi banyak sekali manfaatnya. Nah nanti ya kan, karena kita menggunakan sistem PAM ya, jadi Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi siapin VPS ya kan. Ini udah nggak perlu, server, setting konfigurasi nggak perlu. Intinya nanti tinggal siapin saja Smart Export-nya, dan Smart Export-nya dikoneksikan ke akun trading kita. Ya seperti saya bilang, nanti dia yang menganalisa market, dia yang eksekusi, dan 100% autopilot. Tugasnya Bapak Ibu apa tadi? Cuma satu. Ada yang masih ingat? Tugasnya hanya melakukan yang namanya withdraw. Gitu. Oke. Lalu Pak, untuk memulai kira-kira butuh modalnya berapa ya? Nah ini kelebihannya. Kalau Bapak Ibu di Smart Export ini, Bapak Ibu bisa memulai itu dengan modal yang sangat minim. Bayangin. Hanya dengan uang $100 atau ya 1.500.000 saja, Bapak Ibu sudah memiliki
Nah, robot Smart Expert loh. Hanya dengan robot $100 saja. Oke, nah setelah Bapak Ibu siapin robot, tentu saja Bapak Ibu siapin deponya atau modal tradingnya. Ya, nah depo atau modal trading ini biasanya 5 kali lipat dari nilai robotnya. Jadi kalau robotnya $100, Bapak Ibu tinggal siapin modal tradingnya $500. Ini berarti nominalnya 7.500. Udah deh. Ya, Pak, saya kalau beli robotnya aja boleh nggak? Ya boleh. Tapi nanti robotnya bingung yang mau ditradingin itu apa. Pak, saya kalau depo aja boleh nggak? Ya boleh. Berarti kan Bapak Ibu nggak pakai robot trading sendiri. Nah, kita tahu di sini ada target kerja ya. Target kerja 1% ya berarti berdasarkan kapasitasnya. Artinya kalau di sini $500, 1% berarti $5 per hari atau 65.000 per hari. Udah selesai. Kalau kurang $5, ya berarti tinggal tambah kelipatan aja. Terserah Bapak Ibu, ya. Kalau misalnya kurang lagi, ya tinggal tambah aja kelipatan robot 100. Intinya kelipatan robot 100 itu Bapak Ibu sudah bisa menambah kapasitas dan akhirnya secara otomatis target kerjanya juga bertambah. Nah, dan ini tanpa batas ya. Seperti Bapak Ibu lihat akun saya, intinya nggak ada batasan. Mau robotnya berapa, deponya berapa, target kerjanya itu tidak ada batasan. Oke? Nah, kelebihannya lagi Bapak Ibu di sini adalah, ini Bapak Ibu bisa cek ya. Yang namanya depo ini, itu bebas mau ditarik kapan saja. Yang namanya depo ya, seperti tadi sudah saya bilang ya. Yang kedua adalah, yang namanya robot ya. Jadi beli robotnya ini hanya satu kali. Beli robotnya hanya satu kali. Oke, beli robotnya ini hanya satu kali. Tetapi Bapak Ibu dapat layanan seumur hidup. Dengan catatan, ya mau akun tradingnya masih ada, alias modalnya masih ada. Tapi kalau modalnya sudah ditarik semua ya berarti udah putus kerjasama ya, robotnya tidak bisa dipakai lagi. Tetapi selama akun tradingnya masih ada, Bapak Ibu beli robotnya sekali dapat layanannya seumur hidup. Ini yang luar biasa. Dan di sini nggak ada yang namanya iuran lah, perpanjangan lah, apalagi biaya maintenance lah. Oke, ini nggak ada ya di sini ya. Biasanya kalau di tempat-tempat lain itu biasanya dikenakan perpanjangannya, iurannya dan sebagainya. Di sini nggak ada. Oke, di sini hanya ada satu nanti Bapak Ibu, yaitu yang namanya adalah sharing profit atau bagi hasil. Nih, ya, maksudnya gimana Pak? Setiap profit yang dihasilkan oleh robot, $5, $10, $15, $20, ini nanti akan dipotong bagi hasil. Ya, jadi perusahaan dapat untungnya dari situ, bukan dari iuran, perpanjangan ataupun biaya maintenance. Ya. Nah, lalu berapa Pak persentase sharing profitnya? Di sini saya udah siapin ya sebuah tabel untuk mempermudah Bapak Ibu membaca bagi hasilnya, persentase bagi hasilnya. Tapi kan sebenarnya ya, nilai robot gak ada batasan ya. Ini cuma paket ini hanya untuk mempermudah cara membaca saja kok. Jadi nama paket kita itu ada 6 jenis. Ada yang namanya starter, trader, pro trader, eksekutif, tycoon, dan supreme. Paket-paketan ini ditentukan berdasarkan nilai robot yang Bapak Ibu pilih. Starter itu berarti $100, trader itu $500, pro trader 1.000, 2.500, 5.000 dan seterusnya. Ingat ya, bukan berarti nilai robot semakin tinggi berarti robotnya semakin pintar, tidak. Artinya robot $100 dengan robot $10.000 itu sama saja pintarannya. Yang membedakan nanti itu hanya di urusan depo atau kapasitas tradingnya dan juga sharing profitnya. Ini aja. Ya, jadi kan kita udah tahu ya, kalau depo atau kapasitas itu dapatnya 5 kali lipat dari nilai robotnya. Jadi kalau misalnya robotnya 100 berarti deponya 500. Kalau robotnya 500 ya berarti kapasitasnya 2.500 dan seterusnya. Oke, nah target kerja 1% itu ya dari deponya. Kalau dari kapasitasnya, benar ya? Tinggal dikalikan ya 1%. Nah ini dapatnya segitu. $5 per hari, $25 per hari dan seterusnya. Lalu sharing profitnya itu beda-beda. Tergantung Bapak Ibu sudah mencapai level robot yang mana.
Kalau robot $100, sharing profitnya 50-50, 500, 55, 45, dan seterusnya. Yang Bapak Ibu terima itu yang kiri, yang bagian paling besar. Inilah yang Bapak Ibu miliki. Ya, yang Bapak Ibu terima yang ini. Sehingga kalau dihitung profit bersihnya, artinya profit yang dihasilkan oleh robot, setelah dipotong bagi hasil, inilah yang namanya profit bersih. Ya, tetapi saya paham, biasanya kalau baca profit bersihnya agak susah. Kenapa kan masih hitung dolar kan? Ya udah kita hitung rupiah aja. Berapa Pak profit bersih dalam satu hari apabila robot tersebut mencapai target kerja? Yaitu sebesar ini. Inilah rupiahnya Bapak Ibu. Hah? Jadi nanti dari sini Bapak Ibu tinggal tentukan saja kira-kira butuhnya satu hari itu berapa. Kalau contoh saya butuhnya 200.000 sehari, ya trader tambah dikit lah. Saya butuhnya 500.000 sehari, ya berarti pro trader tambah dikit. Saya butuhnya 1 jutaan, ya berarti eksekutif udah cukup, dan seterusnya. Nanti bisa dibantu hitung, tapi pada dasarnya dari sini Bapak Ibu udah punya gambaran kira-kira bisa butuhnya berapa. Pak, saya kalau misalnya contoh nih, ambil paket robotnya yang 100, ya, deponya kan 500, lalu saya ingin upgrade, apakah saya harus beli robot baru? Nggak perlu. Katakanlah Bapak Ibu mau upgrade ke sini, ya Bapak Ibu hanya tinggal nambah selisihnya saja. Selisihnya saja. Dan ingat, selisih nggak harus langsung robot 100 ke 500, nambah 400. Enggak. Bapak Ibu hanya perlu, ya kan, bisa dicicil juga per kelipatan robot 100 juga. Lalu paket mana Pak yang paling bagus? Nah, di sini saya nggak akan ini ya. Saya tidak akan nunjuk langsung. Saya ingin ngajak Bapak Ibu berhitung bersama saya. Oke? Jadi katakanlah di sini nih, Bapak Ibu ambil paket yang namanya Pro Trader ya, $1.000. Lalu Bapak Ibu menyiapkan yang namanya modal trading $5.000. Ya. Profit hariannya berapa? 390.000 per hari. Oke? Nah, harusnya secara logika ya. Kalau misalnya robotnya ini 10 kali lipat, modalnya juga 10 kali lipat, maka hasilnya juga 10 kali lipat, kan seperti itu. $1.000 10 kali lipatnya 10.000. $5.000 10 kali lipatnya 50.000, dan Rp390.000 10 kali lipatnya, Pak, dapatnya kok lebih besar, kan harusnya 3.900.000, tapi dapatnya kok malah 5.850.000. Ini bukan 10 kali lipat, tetapi 15 kali lipat. Kok bisa? Yang membedakan apanya? Yang membedakan adalah bagi hasil. Jadi pada waktu saya tahu tabel ini Bapak Ibu, saya memang saya langsung pasang target di mana secepatnya bisa segera Supreme. Kenapa? Karena kalau Supreme, robotnya profit berapa, saya terima 90%. Dan itu jauh lebih mantap lah ibaratnya. Jadi tahu ya, paket mana yang paling bagus ya? Tentu saja paket yang paling mengoptimalkan profit yang dihasilkan oleh robot. Lalu bagaimana sistem bagi hasilnya? Ya kan, yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Jadi kan kita tahu bahwa kalau misalnya profit itu akan dipotong bagi hasil. Tapi kan kita juga tahu kalau tidak setiap hari itu profit, ada aja loss-nya. Nah kalau loss gimana Pak? Nah ini yang menariknya nih. Apabila loss, maka profit esok harinya tidak dipotong bagi hasil sampai loss-nya lunas. Ya, dan boleh dibilang saat ini baru kita yang memiliki sistem bagi hasil seperti ini. Contohnya seperti ini nih. Katakanlah misalnya nih, hari pertama profit $100. Pertanyaannya, dipotong bagi hasil nggak? Iya, namanya juga profit. Benar ya? Lalu yang kedua, ternyata loss $100. Potong bagi hasil nggak? Ya enggak, apa yang mau dipotong namanya juga loss. Hari ketiga profit $80. Pertanyaannya, potong bagi hasil nggak? Ingat, apabila loss, maka profit esok harinya tidak dipotong bagi hasil sampai loss-nya lunas. Kemarin loss-nya $100, profit $80, berarti ini terima 100% tanpa potong bagi hasil. Hari keempat, profit lagi $60, dipotong bagi hasil nggak? Ingat, apabila loss, maka profit esok harinya tidak dipotong bagi hasil sampai loss-nya lunas. Ya, jadi ketika katakanlah nih misalnya nih, loss-nya 100, baru profit 80, berarti kan masih ada sisa $20. $20 ini terima 100%.
Sisanya yang $40 baru potong bagi hasil. Nah, karena ada sistem bagi hasil yang lebih, boleh dibilang lebih adil dan juga menguntungkan semua pihak ya, maka sistem bagi hasil ini, ya kan, bayangin Bapak Ibu, developer baru bisa ambil untung ketika status akunnya Bapak Ibu itu nol, atau boleh dibilang tidak ada loss-nya. Tetapi ketika ada loss, ya developer belum bisa ngambil untung, meskipun besoknya profit. Karena profit itu dipakai buat nutup loss-nya dulu. Nah, jadi karena ada sistem inilah boleh dibilang ya, andai kata loss pun, sebenarnya kita ini bukan rugi uang, tetapi hanya rugi waktu. Oke? Nah, itu tadi Bapak Ibu, 8 hal atau 8 variabel yang ada di Smart Export. Tadi saya sudah jelasin mulai dari pertama ya, pilihan mata uang yang diperdagangkan. Lalu yang kedua adalah hari dan jam operasional, logic trading yang dipasang, target kerja, dan juga manajemen risiko. Lalu histori dan reputasi. Setelah itu sistem robotnya, cara aktivasi dan instalasinya, dan terakhir baru kita bahas paket keuntungan dan simulasi bagi hasil. Oke, itu aja sekian dari saya. Sekarang acara saya kembalikan kepada MC Pak Roni Delano. Silakan Pak Roni. Terima kasih Pak Reza untuk penjelasannya pada malam hari ini, sungguh sangat jelas sekali Pak. Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu untuk